Soal yang nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jika kedua benda bermuatan listrik tersebut menimbulkan gaya kolom, berapakah gaya yang ditimbulkan jika jarak kedua benda itu diubah menjadi 4 meter? Nah, pada gambar dapat diketahui bahwa terdapat dua muatan Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh 2 meter. Jarak pada gaya kolom disimbolkan dengan huruf R. Kemudian, rumus gaya kolom sendiri yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah konstanta, dan Q1 dan Q2 itu adalah muatan kedua benda, dan R adalah jarak. Jika teman-teman ingin mudah menghafalkannya, dapat menggunakan hafalan seperti ini. K untuk K, Q1 untuk Q, Q2 itu Q. Jadi kakiku remuk. Kemudian pada soal diketahui jarak dan ditanyakan gaya, sehingga dapat digunakan F dan R, di mana F dan R ini berbanding terbalik, sehingga dapat disimpulkan bahwa F2 yang akan kita cari per F sama dengan R1 per R2 kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus angka-angka yang ada di soal. F2 yang kita cari per F karena tidak diketahui nilainya sama dengan R1 2 meter, R2 yaitu 4 meter, kita kuadratkan. Jadi F2 per F sama dengan, kita sederhanakan, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. 1 pangkat 2, 1, kemudian 2 pangkat 2, 4. Sehingga dapat diketahui bahwa F2 sama dengan 1 per 4 F. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban A. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ayunan pada gambar nomor. Nah, jadi jika ada soal terkait ayunan bandul sederhana dan mencari periodenya, kita menggunakan rumus periode, di mana rumus periode itu T sama dengan 2Pi akar L per G, di mana T adalah periode, L adalah panjang tali yang digunakan, dan G adalah gaya gravitasi. Pada soal sudah diketahui terdapat panjang tali pada setiap bandul. Karena kita disuruh untuk mencari periode, maka dapat diketahui bahwa periode ini berbanding lurus dengan panjang tali, sehingga semakin besar panjang talinya, maka periode yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, jika ingin mencari periode terbesar, tinggal mencari panjang tali yang paling panjang. Dari keempat bandul ini, yang paling panjang yaitu bandul yang nomor 1 dengan panjang 30 cm, sehingga nomor 1 memiliki periode yang paling besar. Kemudian, periode yang terkecil dilihat dari panjang tali yang paling kecil, yaitu bandul nomor 4, di mana panjang talinya sebesar 10 cm. Sehingga periode terbesar dan periode terkecil ada pada bandul nomor 1 dan bandul nomor 4. Sehingga jawaban yang tepat yaitu 1 dan 4, B. Soal selanjutnya, sebuah rice cooker memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, dapat diketahui bahwa rice cooker ini memiliki daya sebesar 330 watt dan beda potensial sebesar 220 volt. Jika digunakan pada tegangan 110 volt, maka daya listrik rice cooker menjadi... Nah, sebelumnya kita perlu tahu rumus dari daya. Rumus daya yaitu P, simbolnya P, kemudian rumusnya V kuadrat per R. Nah, pada soal
dapat diketahui bahwa 330 watt ini adalah P1 atau daya 1, kemudian 220 ini adalah voltase yang pertama atau beda potensial yang pertama, kemudian ditanyakan apabila digunakan pada tegangan 110 volt. Nah, 110 volt ini adalah V2. Kemudian ditanyakan daya pada rice cooker menjadi ditanyakan P2. Nah, dari rumus ini dapat diketahui bahwa P sebanding dengan kuadrat dari beda potensial, sehingga dapat disimpulkan bahwa P2 yang kita akan cari dibanding P1 sama dengan V2 per V1 kuadrat. Nah, tadi pada soal diketahui bahwa P2-nya yang akan kita cari, kemudian P1-nya 330 watt, kemudian V2-nya 110 volt, dan V1-nya 220 volt, lalu kita pangkatkan 2. Nah, jadi selanjutnya kita sederhanakan menjadi 1 dan 2, diperoleh P2 per 330 watt sama dengan 1 per 2 dipangkat 2. Kemudian P2 per 330 watt sama dengan 1 per 4. Nah, P2 dapat diperoleh yaitu 330 dibagi 4. Jawabannya 75 watt. Jawaban yang tepat adalah A, 75.